Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami di modul 5, 6, dan 7 tentang koperasi. Yang pertama akan dibacakan oleh Yanwariska. Dipersilakan. Peran manajemen dalam koperasi. Koperasi adalah bagian dari badan usaha atau organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh para anggotanya untuk memenuhi kepentingan bersama di bidang ekonomi. Koperasi juga dapat dikatakan sebagai badan hukum yang berdasar atas asas kekeluargaan yang semua anggotanya terdiri dari perorangan atau badan hukum dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Sifat manajemen koperasi. Manajemen koperasi berlandaskan kekeluargaan dan gotong royong, yakni A. Kekuasaan tertinggi, B. Pengurus dan badan pemeriksa, C. Pembagian hasil, D. Usaha koperasi. Peran manajemen dalam koperasi. Unsur pokok manajemen koperasi. Pendekatan dan pembangunan koperasi ditinjau dari 4 matra, yaitu 1. Koperasi sebagai proses. Maksudnya adalah koperasi rentetan pertumbuhan dan perkembangan. Koperasi sebagai metode, yakni pembangunan koperasi menempuh cara-cara yang terencana di atas disiplin, teratur, dan berkesinambungan dengan asas swadaya. Swadaya, swasembada. 3. Koperasi sebagai program, karena pembangunan koperasi menyentuh kepentingan masyarakat kecil baik daerah, perkotaan, atau pedesaan. 4. Koperasi suatu gerakan, pertumbuhan, dan perkembangan adalah cita-cita kemasyarakatan yang ingin diwujudkan bersama-sama. Wewenang pengurus koperasi. Pengurus berwenang melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan koperasi, memberikan perintah atas dasar keahliannya, dan pengurus dapat melakukan kontrak dengan pihak lain untuk memajukan usaha. Kekuatan manajemen dalam perkembangan koperasi. 1. Peran anggota. Anggota dalam sebuah organisasi koperasi adalah sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan koperasi. 2. Kekuatan manajemen koperasi. Konsekuensi manajemen koperasi bersifat demokrasi, yakni membina dan mencerdaskan anggota khususnya dan anggota masyarakat pada umumnya, terutama mengenai tata kehidupan berkoperasi itu sendiri. 3. Masalah anggota dalam manajemen koperasi. Masalah anggota adalah sangat penting. Beda dengan bentuk usaha yang berdasarkan kumpulan modal di mana anggota pemiliknya tidak termasuk di bidang manajemen. 4. Sumber daya manusia sangat penting dalam koperasi. Setiap bentuk usaha termasuk koperasi harus berpegang pada fungsi-fungsi manajemen dalam rangka melakukan fungsi-fungsi perusahaan dan untuk mencapai tujuan usaha masing-masing, yakni planning, organizing, directing, coordinating, dan controlling. 5. Manajemen menciptakan kesejahteraan. Ada kalanya anggota akan keluar dari koperasi karena tidak tercapainya kesepakatan ataupun terkait kesejahteraan anggota. Sehingga manajemen koperasi harus kuat dalam pengelolaannya. Faktor yang mempengaruhi usaha koperasi. 1. Efisiensi proses usaha. Yang dimaksud fungsi efisiensi proses usaha adalah fungsi pembelajaran, akuntansi, dan administrasi. Loyalitas anggota merupakan cerminan pada kesetiaan menjadi pelanggan koperasi. 3. Penawaran yang cukup. Barang-barang yang dibutuhkan anggota hendaknya cukup tersedia sehingga anggota tidak akan mencari ke tempat lain. 4. Pesaing. Di sekitar koperasi pasti ada usaha lain, sehingga penentuan harga juga perlu kesepakatan dari anggota agar secara psikologi anggota ikut bertanggung jawab. 5. Harga eceran. Koperasi bisa membeli harga eceran di pasaran dengan lebih
dan dengan lebih rendah dan dapat menjual harga eceran di koperasi lebih tinggi sehingga keuntungan lebih tinggi. Tadi moderator. Letak perusahaan. Pada suatu perusahaan, pemilihan lokasi perusahaan sangat penting. Jika terjadi kesalahan saat memilih lokasi perusahaan akan menyebabkan kerugian bagi suatu perusahaan. Jenis letak perusahaan. 1. Letak perusahaan yang terikat pada alam. 2. Letak perusahaan berdasarkan sejarah. 3. Letak perusahaan yang ditetapkan pemerintah. 4. Letak perusahaan yang dipengaruhi faktor-faktor ekonomi. Faktor penentu pemilihan lokasi. Ada pula faktor-faktor penentu pemilihan lokasi industri, yaitu 1. Letaknya dekat dengan sumber bahan mentah untuk produksi. 2. Letaknya dekat dari pasar konsumen. 3. Ketersediaan tenaga kerja. 4. Ketersediaan pengangkutan dan transportasi umum. 5. Ketersediaan energi. Koperasi simpan pinjam. Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang kesejahteraan rakyat ini berada di Jalan Basuki Rahmat nomor 2 Samarinda. Pemilihan lokasi tersebut bisa dikatakan sangat berhasil karena perusahaan ini terletak di pusat kota Samarinda. Pemilihan lokasi tersebut tidak lain karena dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi. Letak pegadaian yang berada di pusat kota ini menjadi alasan terbesar keberhasilan pemilihan lokasi. Letaknya yang strategis dan di pinggir jalan membuat orang yang berlalu lalang mengetahui dan memilih menggunakan layanan jasa simpan pinjam di pegadaian tersebut. Pegadaian sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Dikatakan demikian karena pegadaian memenuhi syarat dari perusahaan jasa sebagai berikut. 1. Memberikan pelayanan jasa kepada para pelanggan atau masyarakat. 2. Pendapatannya didapat dari hasil jasa yang diberikan. 3. Tidak memiliki perhitungan harga pokok penjualan. 4. Laba atau rugi didapat berdasarkan hasil perbandingan dari jumlah pendapatan dengan bahan atau beratnya jasa yang diberikan. Suatu barang dengan barang lain dalam jangka waktu tertentu. Dalam kondisi ini, kamu menjaminkan benda yang dimiliki nilai harga atau nilai jual sejumlah uang. Tidak butuh waktu lama, karena proses pegadaian terbilang cepat dan tidak menghabiskan banyak waktu. Kedua, barang kesayangan tidak akan hilang. Biasanya, orang yang membutuhkan uang dalam waktu dekat tidak akan berpikir panjang. Artinya, dia akan menjual benda kesayangannya yang memang memiliki harga jual. Namun, cara itu ternyata tidak selalu menyelesaikan masalah. Beli serta harga yang pas itu bukan hal yang mudah. Ketiga, menghindari kredit dan sewa modal. Dengan mengandaikan barang, kamu akan terhindar dari kredit karena kamu sudah memberikan barang berharga sebagai jaminan untuk mengganti uang tadi, dan kamu pun harus mengembalikannya demi mendapatkan barang milikmu lagi. Keempat, kepemilikan barang tidak akan berpindah tangan. Tidak banyak orang yang mengetahui bahwa pegadaian barang dan menukarkannya dengan uang tidak akan membuat kepemilikan barang berpindah tangan. Nyatanya, meski barang kesayanganmu tidak ada di tangan, bukan berarti kepemilikannya berubah, alias barang ini tidak akan tetap menjadi milikmu. Dampak negatif pegadaian. 1. Sewa modal pegadaian relatif lebih tinggi dari tingkat suku bunga perbankan. 2. Harus ada jaminan berupa barang bergerak yang mampu nilai. Ketiga, barang bergerak yang digadaikan harus diserahkan kepada pegadaian sehingga barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan selama di pegadaian. Keempat, jumlah kredit pegadaian yang dapat diberikan masih terbatas. Keunggulan pinjam kredit pegadaian dibandingkan lembaga keuangan lainnya. Tidak sedikit orang pernah mengalami situasi keuangan yang buruk dan sulit sehingga membuat mereka kebingungan dalam mencari pinjaman hingga beberapa orang memutuskan
melakukan pinjam ke bank demi menutup kekurangannya. Namun tidak jarang mereka mengalami kesulitan untuk mendapatkan dana pinjam tersebut dari bank karena beberapa persyaratan dan kendala lainnya yang cukup sulit untuk dipenuhi. Jika hal ini terjadi, maka Anda tidak perlu khawatir karena masalah ada kredit dipegang yang bisa Anda coba. Umumnya mereka yang mendengar kata pegadaian pastinya hal yang selalu terbayang adalah pegadaian harta benda untuk mendapatkan dana. Namun jika Anda tahu lebih luas maka jenis produk di pegadaian sebenarnya sangatlah beragam. Tidak hanya melayani pegadaian saja, akan tetapi mereka juga melayani kredit lain dan investasi. Investasi yang diseringkali dilakukan di tempat pegadaian adalah investasi emas batangan dan mengenai produk kredit sebenarnya prosesnya kurang lebih sama dengan yang ada di bank. Kelebihan melakukan minjaman kredit di pegadaian. Perlu Anda tahu bahwa pegadaian itu merupakan lembaga pembiayaan resmi yang didirikan dan dikelola oleh pemerintah. Oleh sebab itu, tidak heran jika jumlahnya cukup banyak dan tersebar di seluruh Indonesia. Selain prosesnya yang tidak terlalu rumit, kredit di pegadaian juga memiliki beberapa keunggulan lain, yakni 1. Persyaratan kredit yang terbilang ringan. Pastinya ketika Anda melakukan pengajuan kredit di bank, proses pencairan dananya membutuhkan waktu yang relatif lama. Namun jika Anda mengajukan kredit di pegadaian, selain cukup singkat, prosesnya persyaratan yang harus dilengkapi juga terlalu banyak. Kedua, tidak perlu memiliki rekening giro dan umumnya sebuah bank sebelumnya menerima aplikasi kredit dari para debitur. Mereka lebih dulu mensyaratkan calon debitur untuk memiliki rekening di bank tersebut. Jikapun Anda belum memiliki rekening di bank yang dimaksud, maka Anda diharuskan untuk membuka rekening tabungan terlebih dahulu. Namun beda halnya dengan sistem kredit yang diberlakukan pegadaian di mana aplikasi permohonan bisa langsung diproses. Jika ketika Anda memutuskan untuk datang ke sana, maka masalah keuangan Anda bisa langsung teratasi tanpa harus direpotkan dengan prosedur yang rumit. Selanjutnya yang disampaikan oleh si Pasal. Oke. 3. Tidak ada biaya administrasi. Pada umumnya, kredit di sebuah bank masih mengharuskan para debitur untuk membuka rekening, giro, tabungan, dan lain sebagainya, sehingga inilah yang akhirnya menimbulkan pengeluaran dana karena adanya biaya administrasi. Biaya administrasi atau biaya lainnya tidak akan pernah dibebankan kepada debitur yang mengajukan kredit di pegadaian. Tidak ada pungutan biaya dalam bentuk apapun di kantor pegadaian. Justru malah Anda akan menerima uang dari kantor pegadaian. Dalam penerimaan uang ini tentunya akan disesuaikan dengan perjanjian antara kedua belah pihak yang tentunya dipahami dengan baik oleh semua pihak yang terkait. 4. Besarnya angsuran disesuaikan dengan kemampuan. Umumnya cicilan yang harus dilakukan oleh debitur untuk setiap bulannya memiliki jumlah yang tetap jika mereka mengambil kredit di bank. Namun beda halnya dengan yang ada di pegadaian di mana jumlah angsurannya tidak tetap. Jadi pembayaran angsuran yang dilakukan oleh pihak debitur setiap bulannya disesuaikan dengan kemampuan. Hal ini tentunya sangat memudahkan para debitur sehingga cicilan yang harus ditanggung tidak terlalu mempengaruhi mereka dalam memenuhi kebutuhannya. 5. Penetapan sistem bunga menurun. Yang paling sering berlaku dalam memberikan kredit kepada debitur, maka pihak bank menerapkan suku bunga yang tetap untuk setiap tahunnya. Maksudnya dalam hal ini adalah jumlah pinjam berapapun maka nilai
bunga akan sebanding menyesuaikan dengan besarnya nilai pinjaman. Sehingga semakin besar pinjaman yang diajukan, maka bunga yang akan ditanggung pun juga akan semakin tinggi. Hal ini tentunya berbeda dengan yang berlaku di pegadaian, di mana umumnya pihak pegadaian memberlakukan bunga menurun. Artinya perhitungan bunga disesuaikan dengan sisa pinjaman. Jika sisanya sedikit, maka bunga yang dikenakan pun juga turut mengecil. 6. Bisa memperpanjang masa pengembalian pinjaman. Pegadaian merupakan tempat yang cocok dan bersahabat bagi para calon debitur. Jika Anda mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran, maka masa pelunasan pun juga turut mundur. Walaupun keterlambatan ini tetap akan diberikan bunga sebagai dendanya. Meskipun demikian, Anda tetap harus berupaya untuk membayar angsuran dengan tertib supaya tidak berdampak terhadap beban angsuran di bulan berikutnya. Baik, saya serahkan kembali ke Maulinda Ayuning Tias. Peran seorang manajer. Setiap jabatan di perusahaan tentunya memiliki peranan penting dan tugasnya masing-masing. Tugas manajer adalah sebagai seorang yang mampu untuk mengarahkan, memimpin, mengkoordinir, serta melakukan pengembangan terhadap perusahaan dalam rangka pencapaian tujuan. Manajer selalu identik dengan orang yang cakap yang memiliki tugas segudang. Ia memimpin sejumlah staf untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan perencanaan. Tak jarang kualitas menentukan hasil kerja sebuah tim. Kualitas kepemimpinan manajer dalam banyak akses juga menunjukkan lingkungan kerja yang terbangun. Karena bertanggung jawab untuk banyak hal, ini maka tak heran posisi ini ditawarkan penghasilan yang tidak sedikit. Hanya saja, tak semua orang bisa menjadi seorang manajer. Bukan hanya sekedar bekerja sesuai dengan job desk, namun juga membangun perusahaan jadi lebih maju. Karakteristik seorang manajer. 1. Mampu bekerja di bawah tekanan. 2. Lebih banyak menggunakan komunikasi lisan. Yang ketiga, memberikan motivasi, semangat, inspirasi, dan dorongan. 4. Menyeleksi dan mengembangkan bawahan. 5. Sisi seni manajemen lebih menonjol. Kesimpulan dari diskusi ini adalah, pada suatu perusahaan, manajemen sangat berperan penting untuk melakukan koordinasi dan mengkoordinasi suatu kegiatan bisnis suatu perusahaan. Tidak hanya pada perusahaan dan lembaga-lembaga besar, manajemen juga dibutuhkan untuk mengelola lembaga dan organisasi-organisasi masyarakat seperti koperasi. Saya kembalikan kepada Anggraita. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.